kitab sendiri dia tidak percaya. Itu alasannya kenapa kita mengajarkan melalui Bible. Jangankan Al-Quran, Bible aja mereka tidak percaya. Contoh, Yesus mengatakan dirinya apa? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang ini. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus bersaksi tentang apa? Tentang dirinya? Dia adalah utusan Bapa. Apakah Kristen percaya? Tidak. Oleh karena itu, kita memberikan jawaban melalui Bible saja. Mereka bantah, apalagi Al-Quran. Demikian. Itu kesesatan yang ketujuh. 3 lagi, silakan Ahli Sugi dan Dinda. Boleh saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum buat Ustadz Sugi dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Pak, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor. Itu merungkat. Ya, terima kasih cuma sudah menjabarkan kesesatan-kesesatan orang Kristen. Cuman itu tadi, sesuai dengan karaktermu itu, kamu itu ya orang yang mengatakan meludahin tapi kau jilat lagi, ya. Nah, tadi kamu bilang ke Matius, Markus, Lukas, Yahya itu adalah kitab bullshit dan karangan semua, ya, karena diisinya itu. Nah, tadi kamu menjelaskan ini, Pak, enggak banyak yang kamu ambil dari situ. Semuanya kamu ambil untuk mendukung pencerahan kamu kepada kita, ya. Jadi kamu itu orang yang meludah tapi kau jilat lagi. Itu karakter satu, ya, dari kejelekan kamu. Kedua, tadi yang kamu bilang tadi tentang Yeremia, kitab bait suci yang orang sunat, ya. Kenapa Yesus itu tidak menghilangkan, ya. Nah, coba kita lihat di dalam tradisi orang Israel itu apa bait suci. Ya, bait suci itu adalah orang nomor 1 bagaimana mereka itu memandang suatu bait suci. Tetapi pada dasar pada kehidupan Yesus, bait suci itu apa dikatakan? Bukan fisiknya, bukan bangunannya, tapi tubuhnya adalah bait suci. Ya, bahkan kamu rombak pun ini, aku bisa mendirikan bait suci karena itulah yang realnya, yang aslinya. Jadi orang Yahudi itu sama orang, ya kalian sebenarnya turunannya, ya, memandang bangunan fisik itu ya seperti itu. Kalau Yesus itu bukan. Bait suci itu adalah tubuhnya sendiri, kerajaan Allah. Makanya Yesus dalam kehidupannya tidak pernah konsen mau membangun-bangun. Padahal di dalam Yesus itu ketika masa Yesus itu bait suci itu sorry kalau nggak salah sejarah, ya. Setelah Yesus itu masih ada bait suci, ya. Setelah nanti Herodes itu baru dihancurkan semua. Sampai sekarang nggak akan ada lagi. Nah, sampai sekarang bait suci itu tidak pernah ada lagi. Karena apa? Pandangan Yesus itu merubah pandangan orang tentang bait suci. Bait suci itu bukan fisik, ya, tapi tubuh Kristus, kerajaan Allah, gitu. Ya, itu lagi. Terus kemudian apa lagi tadi, ya? Ya, saya sudah catat sih. Ya, itulah jadi intinya Juma, ya. Orang Kristen itu mau kamu sesat-sesati juga, ya, mereka lebih tahu, ya, tentang bait suci apa kitab sucinya, gitulah. Jadi orang Kristen itu pada umumnya tidak suka sebenarnya Tuhannya itu ya mati, gitu, ya. Siapa sih orang yang Tuhannya suka mati, gitu. Ya, tapi memang itulah orang Kristen itu mengikuti semua cerita, ya. Ibarat gini, ibarat orang nonton film itu, ya, 3 agama Yahudi ini, ya, atau drama, ya, sutradara lah kita bikin. Orang Kristen itu adalah mengikuti serial 1 sampai serial 2. Gitu. Itu orang Kristen. Dia punya cerita serial 1, kemudian bersambung serial 2 dia diikutin. Gitu. Kemudian kalau orang Islam, orang Yahudi itu dia serial 1 aja, serial 2 dia nggak masalah, nggak mau dia, bullshit katanya. Nah, kalau orang ketiga, kalau orang Islam ini ibaratnya gini, ada sequel film yang serial 1 sama serial 2 tapi diversiin, gitu. Jadi berbeda versi dari awal sampai akhir itu mirip tapi beda, gitu loh. Ya, yang ininya versinya yang di sana dia misalnya udah kawin, di sini belum, di sini mati, di sini enggak, tapi ada semua tokohnya. Jadi seperti dimodifikasi, gitu loh, ya. Atau seperti kalau kita mau lihat, ya, mau kita ya apakan lagi analognya seperti ini. Kalau ada orang 3 nonton, ya, belum datang.
tiga nonton bioskop gitu. Jadi orang Yahudi, Kristen, Islam gitu. Nah orang Kristen ini, orang Tahu Yahudi dari ini mana? dia setengah jalan itu dia pulang gitu. Dia nggak ngikuti kedua kelanjutan cerita. Tapi kalau orang Ini apa ini? Kristen, Curhat ini atau apa ini? kalau orang Ini- Kristen itu dia ngikutin seluruh film. Nah kalau orang Islam curhat. ini datangnya terlambat. Ini yang mau hadapi saya, dia loh. Terus dia waktu Yang kayak nonton gini. itu banyak keluar masuk gitu loh. Jadi nggak ngerti cerita gitu loh. Saya melihatnya kayak seperti gini. itu Juma. Yang kayak gini yang mau hadapi saya. Dengarkan sebelum saya pamit. Ini kesesatan Jadi yang jangan ke-8. seperti kamu, Ini ya. ini kesesatan Kamu yang ke-8. Ini kesesatan yang ke-8. Dengarkan. Waktu saya mau asar di sini. Ini waktu asar. Ya. Kamu hanya curhat, tidak berlaku bagi saya. Ya. Ini Jadi sudah mau kamu asar. menerangkan Dengarkan. Taurat, Ini sedangkan kamu itu kesesatan adalah yang umat ke-8. yang kehilangan Taurat. Lukas gitu loh. 4:16, Gimana Lukas kamu? 6 nomor 6, Yesus seringkali masuk ke bait suci pada hari Sabat, masuk ke dalam Udahlah, tadi kamu kan sinagoge. bilang Juma bahwa Dengarkan. Matius, Markus, Lukas itu Lukas kita 4 bullshit nomor karangan. 16, Lukas 6 nomor sekarang kamu 6, Yesus ngambil lagi setiap gimana hari sih? Sabat Aduh. itu masuk ke dalam sinagoge, bukan masuk ke dalam gereja. Kenapa Yesus tidak mendirikan sinagoge? Karena pengikutnya kurang, malah habis dibunuh oleh Paulus itu sendiri. Itu satu. Jangan mimpi kamu ya. Yang Ya. kedua, Jadi saya kamu tidak cuma pernah jangan suka menjilat lidah sendiri. Kalau kamu tadi konsekuen, Ini yang terakhir. Matius, Markus, Ini Lukas, terakhir. Yahya itu kita Ini buang terakhir. karangan. Ini Jangan terakhir. kamu menukik-nukik Ini situ terakhir, lagi, ini Juma. terakhir, ini Kamu terakhir. kena batunya. Ini Ya. kesesatan yang terakhir. Nonton kamu Kesesatan dari yang ujung ke-10. lihat kamu. Mulai Ini berguncang kesesatan dia. yang 10. Kesesatan yang 10. Biar beres. Ya, ini terakhir dari saya. kasih Kesesatan 10 yang 10. Saya katakan kepada saudara, Lukas, Capek-capek Markus, kamu Lukas, menarasikan Markus, tadi Matius. bagaimana Dengarkan. sesatnya orang Kristen. Lukas, Tunggu, Markus, Bang, Gara-gara Matius, Markus, Lukas, Lukas. Markus, Tunggu, Matius, kan Bang Juma Yohanes. juga sudah mau sholat. Itu Udah dengar dulu bukan nih. firman Ngobrol sama yang lain. Tuhan. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu bukan firman Tuhan, tetapi buku sejarah. Sebagai buku sejarah wajar Bukan. saya tampilkan kepada Nanti saudara. kamu nukik lagi. Tapi bukan Kamu bilang begitu, kamu ambil bukan lagi, Juma. sebagai Aduh. firman Tuhan, tetapi karya tulis yang dituliskan oleh orang yang hidup, entah kapan dia hidup, entah dari mana dia Tapi datang. kenapa kamu Dan dengar-benarkan Juma? dan Kamu dari tadi tidak mendengarkan pernah- itu kamu Karena Bang Juma tidak Dan mau melemparkan tidak- mutiara kepada tidak anjing dan babi. dan tidak pernah Matius kemudian 7 mereka ayat 6. sadar, dan mereka tidak pernah sadar bahwa tulisannya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang otaknya lemah. Demikian dari saya, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi Juma udah jilat wabarakatuh. ludahnya sendiri, makanya kalau maling itu warahmatullahi kalau maling itu akan ketompol dirinya Selalu sendiri. Bang Juma ya, salam tauhid kepada Ya. Bang Juma. Juma kamu baru berhadapan sama saya. Oke, waktu itu. tunggu Bang Dewa, udah tunggu. Kita masuk ke sesi mendengar curahan hati Black Angel. Kasihan dia, silakan. Mau dilanjutkan? Iya. Jadi Juma ini kalau aku perhatikan ya, dia suka yang tadi perdebatan ini ya. Intinya apa ya kalau kalian tonton? Dia menjilat ludahnya sendiri kan? Ya dari tadi katanya Yudas yang di ini, Ya, Bang Juma yang dia menjilat mati. ludahnya sendiri, Jadi terus kenapa diludahin saya lagi tanya ke muka kenapa Bapak. Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yahya itu ngapain dia nulis capek-capek? Ya itu karangan katanya. Nah tadi dia menjelaskan ke saya itu ngambil-ngambil dari Yohanes, dari Markus, dari ini katanya gimana gitu. Pak loh. Sugi, silakan Logikanya Pak itu. Sugi. Ini curhat ini. Oke. Ini ajang curhat. Oke, Nah, jadi tutup gini. telinga dulu, nggak apa-apa, kasih dia curhat dulu. Iya. Tunggu. Oke Udah, lah. tunggu tanya dia dulu, Terima udah selesai kasih belum? lah ya. Saya izin dulu, Lev. Saya udah ketemu Iya. Juma. Saya cuma Baik, silakan, Pak. saya Silakan, kadang Pak. lucu lihat Juma ini ya. Buka pintu, Oh, Pak. iya, Aduh, jangan gitu nanti. Ya, Tunggu, jadi aku saya mau bilang izin dulu, Bang Black dulu, Angel. ya. Nanti Jangan kita nangis. ketemu lagi, ya. Salam Ya, salam tapi Bang satu Black Angel. juru selamat, ya. Salam Tunggu, satu dengar juru dulu, selamat. dengar dulu. Juru selamat hanya Juru selamat kok kalah sama maut 3 hari. Kalau kita karena Woi, dikatakan di dalam tunggu. Matius, jangan berikan barang. Jangan berikan, tunggu dulu, aku mau bilang dulu ya. Jadi Bang Black Angel itu lagi curhat, jangan diganggu, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Black Angel kan bilang orang Kristen lebih ngerti Alkitab. kepada anjing, gitu ya. Terima kasih, salam Iya, sejahtera. tadi I'm your queen nggak tahu Alkitab. Bahkan dia bilang satu yang juru kuat adalah selamat Paulus. hanya Yesus. Juru selamat kok kabur ketika di alam maut. Salam 3 Tuhan. Juru selamat yang tidak selamat, Ref. Juru selamat kok kalah. Juru selamat yang tidak selamat itu gagal menyelamatkan diri. Iya. Enggak, tunggu. Wah, Aku hotelnya ada- habis. Aku belum sempat Iya, ngomong, hotelnya udah habis.
Iyo. Enggak, masih ada, Jangan masih lagi, banyak Jul. online, banyak store. Jangan ada, tenang, Masih tenang, sabar, banyak guys. store online. Jadi gini. Masih Tuh, banyak. aku mau bilang dulu ya, hasil Oke lah, aku kesimpulan diskusi tadi. Tunggu loh, Ustaz Sugi. Hasil kesimpulan lucu. Dia bilang orang Kristen yang lebih mengerti Alkitab. Terus tadi dia sendiri yang menjawab pernyataan I'm your queen. Kalau Alkitab itu buatan Paulus. Halo. Kan lawak kali. Shalom. Yuk, Halo. salam. Shalom. Salam. Shalom. Ya, ini saya cuma mau ngomong dengan Bang Juma aja dulu ya. Oh jangan, Bang Juma udah tutup praktek sementara, lagi mau makan. Lagi asar, lagi Ustaz asar. Sugi sama Kores. Kasihan doi. Oh. Kasihan Kores nggak laku sama Ustaz Sugi. Oh, gini, Gua kenyang loh. 2 hari berungkat gara-gara gua. gini loh, kalau boleh ngasih saran, biar debatnya sehat, dapat pelajaran kita gitulah, dapat pelajaran atau dapat ilmu. Kalau setiap baca data atau apalah yang dibaca gitu, jangan kameranya disembunyiin gitu, dibuka aja gitu, dilihatin yang dibaca apa gitu. Jadi orang yang nonton di bawah pun tahu real gitu. Ini dibaca tapi yang dibacanya kita nggak tahu apa gitu. Entah cuma dikutip Kores aja tuh, si Kores gitu. Si Kores open cam dia. Si Kores open cam, cocok nih sama Bang. Jadi Besarin. buka gitu setiap membaca data. Jadi orang yang nonton tahu gitu. Ini dibaca tapi nggak tahu bacaannya itu apa yang dibacanya. Beneran Betul. kitab Dicek suci ya? atau gimana kan Ya, gitu. mestinya Iya, dicek kita atau enggak fair-fair sama Pak Bang Regar itu. Pada saat ketika umat Muslim memberikan yang namanya ayat, memberikan yang namanya ayat di dalam Bible, dibuka nggak? Kita sama-sama buka, ayo baca, sama-sama baca. Tidak ada yang kami sembunyikan di sini. Cuma Dewa Dewa mau salat asar, Bang Jul ya. Tadi yang lucu dari pernyataan sebentar Pak ya, sebentar. Yang lucu dari pernyataan tadi Black Angel mengatakan Tunggu dulu, sholat asar jam berapa? Ini masih jam 2 loh. Oh iya belum ya? Oh iya. Lanjut. Gua ingat Bang Juma bilang sholat asar, makanya oh iya baru jam 2 ini. Oh, lupa jamnya ya. Yalah. Pak ini bocor juga nih. Bukan. Gini loh. Parah. Saya bukan mau menyalahkan siapa-siapa, enggak. Biar yang nonton itu gitu lihat Iya, real biar gitu. tercerdaskan. Setuju. Bang Regar, mungkin jadi- Bang Regar baru nonton ya. Enggak lah, udah lama juga saya ikutin ini room, udah lama Bang. Saya tengok-tengok gitu kan. Setiap Bang Regar mau mualaf. Hah? Mau mualaf. Kalau mualaf sih enggak Bang, karena Oh, oke, sip, lanjut. Gini loh Bang, kami ini umat-umat Muslim ini banyak hafal Bible Bang. Jadi kalau orang Kristen kurang cepat melihatnya ya itu deritaannya dia. Tapi Kalau bagi kesian. kami yang udah banyak hafal Bible ini benar yang dikatakan itu nggak ada yang ditambah dikurang sedikit pun. Iya, ditunjuk. Kalau yang Kristen ditunjuk Kristen gitu hafal loh, Bang. Bible juga sama, Bang. Pendebat Ditunjuk Kristen yang gitu. hafal Bible memang Iya, udah tahu tuh ayat-ayatnya. Cuman kadang-kadang yang awam ini memang belum ya. Itulah kenapa si makanya. Kores lebih suka tampilkan. Udah coba Kores dulu tampilkan dulu ayat-ayat Makanya yang begitu bisa Bang. Kalau saya kelamaan sih kalau suruh nampilkan data gitu. Ya sudah. Enggak, maksudnya gini Bang Regar, kalau cuma nampilin ayat semua orang bisa ngecek di HP-nya masing-masing gitu. Kalau gua kan nampilinnya tuh data yang ini loh, nggak ada di Biblos, di Al-Qur'an juga pembuktiannya ada di luar, itu baru gua tampilin. Dalil-dalil doang sih gua rasa nggak perlu ya, yang penting dicatat aja ininya di perikop mana gitu-gitu. Ya memang Ya benar. udah, Cuma gua kan bisa bisa deh, Bang Kores. ditunjuk gitu, buka kamera real saya gitu. Saya bisa tampilkan ayat, tapi tolong minta di follow dulu ya. Baru 700 ini. Oh iya, sini Bang Dew. Gua akun yang ini belum follow. Ini gua follow. Iya, minta di follow. Ya. Karena kalau masalah Biasa, keyakinan kena banned. itu kan ada pada diri masing-masing gitu loh Bang. Jadi biar jangan menimbulkan asumsi-asumsi pribadi. Ya ditunjuk aja gitu, buka kamera, tunjuk ini yang saya baca kan gitu, ini apanya, sampulnya, isinya ini kan gitu, Bang ini Regar, dibaca, Bang Regar, kita baca juga doang. tidak memaksa kalian untuk tidak menyembah Yesus gitu loh. Jujur ya, kita di sini sebenarnya tidak peduli juga apa yang kalian sembah, mau kalian nyembah botol, kalian kerupuk, tidak ada masalah. Kita cuma kita membuka apa yang ada dalam Bible, Bang. Kita tidak memaksa Anda. Iya, tujuannya ya? apa gitu loh, membuka itu tujuannya apa? ya supaya kalian merenung sendiri, supaya kalian merenungkan sendiri aja.
Oke, mungkin silakan dari coba dikasih contoh lah ayat-ayat yang bisa membuat Bang Regar ini berpikir ulang. Iya. Coba buka dulu ayat. Ya enggak gini loh. Kalau mau nampilin ayat itu, ini topiknya apa? Topiknya apa? Oke, kita pakai topik Justru apakah itu Yesus saya tanya di sini. apakah Topiknya Yesus apa itu ini, Rum, adalah gitu. seorang juru selamat atau yang disembah sama mereka ini selama ini salah server? Silakan. Ah. Ah. Ya udahlah, Satsugi, gas, Satsugi. Aku Lagi bantuin makan. dalil ntar. Lagi makan. Oh, Bang Dewa lah, gas. Ini mohon maaf ini pembicaraan kita ini, topik pembicaraan kita ini apa ini maksudnya ini dengan tujuan kita ini? Ya apa aja? Ini Bang Regar ini maksudnya mana Bang Regar ini? Maksudnya gimana Ah. sih Bang Regar? Enggak, mereka ini kan baca ayat, saya ini itu kayak tapi enggak ditunjuk gitu. Jadi apakah benar itu isinya atau gimana kita enggak Iya, tahu. takut ditipu. Takut ditipu kan kita nih. Yang penting ada kemiripannya dengan Alkitab, dibaca aja gitu. Entah itu Alkitab atau hanya buku yang dipleset. Kan kita nggak tahu gitu. Orang kameranya tertutup. Iya, betul. Ya, Cocok itu, benar. cocok. Kan begitu. Justru itu pertanyaannya Jul. Kalau mereka mengatakan bahwasanya ini baca ayat ini kita nggak tahu loh. Kenapa karena begini. bisa? Anda kan punya Bible. Anda tinggal confirm gitu loh. Mereka nggak Anda hafal, tinggal mereka nggak cross hafal, check nggak di Bible biarin aja. Anda gitu loh. Nggak ke situ, nggak ke situ. Aneh kalau Baca Anda aja, bilang baca Anda nggak gitu loh. tahu. Udah. Jadi kita tahu real yang dibacanya itu memang isinya itu gitu. Iya, gini Bang Regar. Ini Ente yang menderita, debat itu kita kan- yang disalahin. Loh, Enggak, debat itu kan gini Bang, ada tingkatan. Kalau cuman sekedar Bible kan begitu dibilang, oh misal kayak contoh nih Ustadz Sugi bilang Matius 3 ayat ini, ya Anda cek langsung. Karena kalau yang senior ya udah hafal di luar kepala. betul saya cek. Tapi nggak apa-apa, ini jadi masukan. Jadi Cuma masukan. kan yang di bawah ini kan tidak semua loh memahami. Banyak Setuju. yang awam, kan begitu, Bang. Banyak yang awam. Betul. Mungkin dia Kami fokus lupa banyak yang nonton, awam. fokus Setuju, mengambil masukan yang pelajaran. bagus. Ya, udah, kita mulai aja, Bang Regar, kita mulai aja, ya. Ah. Pertanyaannya kita mulai aja dengan pertanyaan. Ketika Ya, Yesus di benar. dunia, siapa yang Yesus sembah? Di mana dalilnya? Yohanes 4 ayat 22. Kalau buka Bang Kores, Yohanes 4 nomor 22. Oke, aku open cam ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, disuruh tampilkan dulu datanya. Tunggu. Tampilkan datanya. Agak lemot HP-nya, tunggu ya. Yang kamu Yohanes baca itu 4 apa nomor kan gitu? 22. Bisa aja buku-buku yang memplesetkan kan begitu. Ye. Iya, kalau apalagi dari Bang Dewa yang ngomong. Kalau Dewa yang ngomong selalu gitu. Baca tunjuk bukunya yang dibaca apa. Derita umat terjemahan. Susah, ya kan? Mana buku? Ini Sabda Web. Ini Biblosnya. Yohanes 4:22. Iya, itu bukunya apa? Ini Yohanes. Yohanes. Bang itu website Itu resmi, ayatnya, itu resmi dari ayatnya. kekristenan. Itu resmi kekristenan. Mungkin dia minta Sabda buku, web. Kores Apa namanya? bukakan buku. Oh, mau buku ya? buku, Tunggu. buku yang sudah WhatsApp-nya apa? WhatsApp-nya biar Ini saya aja buka Bang nanti. Regar, Anda punya Bible nggak? Anda cross check, Anda Udah, kamu bawa cocokkan Bible aja Anda. sama Biblemu. Anda cross check. Nanti Cocokkan kalau sama nggak Bible Anda. cocok maki-maki kami, dah. Anda bawa. Itu website-nya apa? Kecuali Nanti Anda nggak saya punya buka. Bible, Udah, Anda kamu sekarang buka aja pergi ke toko kitabmu, buku, buka Anda beli kitabmu. dulu Biblenya. Cara mencocokkan Ya. begitu, lihat kitabmu. Inilah akibat orang nggak ngerti Bible begini. Begitu ditunjukkan ayatnya masih juga nggak percaya. Coba kamu lihat Ya, Biblemu tunjuk aja sendiri deh. WhatsApp-nya. Nggak usah website, nggak usah website. Lihat aja di kitabmu. Biar saya buka manual, nanti. manual. Sabda. Website Sabda. Manual. Repot kalau kayak gini. Ditunjukkan data masih meragukan juga. Ya buka website-nya biar saya buka nanti sesuai apa enggak Jadi dengan misalnya gini. Alkitab gitu loh. Betul. Jadi misalnya gini, dibilang Matius, ya udah Anda Matius ini ayat ini, ya, biar Anda yakin gitu. Jadi kalau website dibilang, oh tuh website karangan Ustadz Sugi itu buat sendiri. Nih. Muncul lagi. Ini deh. Ini, pakai ini ya. Nah, coba Mau. tuh. Ya. Oke. Tuh. Ini Alkitab cetakan Kores nih, palsu nih Nah, pasti. cetakanmu Kores, nggak bener nih Kores nih. Iya, ini clipping mahal loh. Nggak clippingnya capek. Ya, Ribet nggak diskusi bener nih sama Kores orang ini kayak gini. bikin kitab ini ah. Pade lawan lah.
Ribet diskusi sama orang kayak gini nih. Udah orang nggak ngerti apa-apa, mau diskusi terus modal apa? Sabar Kores. Kita Lawan anak kecepatan sekolah dulu yang data. sabar ya. Hei, Sabar. Yohanes. Sabar itu dikasih Tuhan. Yohanes Ya, 4 ya. Ya. Yohanes 4:22. Tunggu dulu. Yohanes 4:22 itu. Nah ini. Ini ya, pertama dari sini. Beda dengan yang tadi Kores, beda. Kata Yesus kepadanya, nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, siapa yang disembah Yesus? Salah Kores, nggak sama dengan yang tadi Beda tuh. loh. Iya, tadi beda loh. Beda, Kores. Ini apanya? Beda itu. Ini cetak. Masa beda ya? Coba kita lihat di sini. Mana? Lo kok digoyang-goyang? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sama? Beda. Beda. Terus? Nggak sama itu. Ya itu dia udah mudeng. Lanjut tuh ke pertanyaan. Udah mudeng. Oh, tunggu. Beda. Yang tadi tulisannya hitam nih merah. Kalau caranya begitu satu ayat sampai subuh nggak kelar-kelar. Kelamaan. Enggak, tadi dia udah nanya terus kenapa dengan ayat itu, katanya gitu. Nah, iyalah. Terus kenapa? Iya, Yesus nyembah Siapa? Tuhan. Coba. Siapa yang disembah? Apa nama Tuhan yang disembah Yesus siapa? Lah, siapa? Di situ ada rupanya dikatakan Yesus menyembah Tuhan. Terus menyembah kalian kerupuk gitu. Kami menyembah kata Yesus. Menyembah botol aqua gitu. Kenapa setelah dibaca buat asumsi pribadi? Lah iya, terus menyembah Asumsi. siapa? di Yesus situ? itu berkata kami menyembah kata Yesus. Berarti Yesus nggak masuk Nggak. golongan itu. Alah, Nyembah siapa masa dia? dibaca terus masukkan asumsi pribadi, nggak ada. Iya, berarti Yesus menyembah siapa menyembah dia? Coba jawab. Menyembah siapa? Asal ketemu Kristen pasti koplak, nggak ada yang bener sih. Dia jawab dulu Pak Baca Adi. saya, Menyembah siapa di masukkan situ? asumsi pribadi. Enggak, Yesus menyembah Nggak siapa di nyambung. situ? Saat dia bilang kami menyembah apa yang kami Nggak ada kenal, di dia siapa dia sembah di situ? Iya, nggak ada di situ menyatakan Yesus menyembah. Loh, dia bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Makanya jangan ke Yesus dulu, ke kata kaminya dulu loh. Coba Siapa yang disembah di Abang situ? Regar Bible cetaknya ada, pegang, punya. Nggak ada, ini tempat kerja. Oh ya udah, ini dibacain aja ya. Di sini kan Yesus ngomong loh. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Ini yang 21-nya ya. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, terus? Memang nyembah Yesus anak manusia ngomong itu kami tempat di sini. Yesus termasuk nggak? Abang Regar. Iya. Ya, di sini kan Yesus berkata, kalau Yesus ngomong dia warna merah. Nah, di sini Yesus ngomong kami menyembah di situ. Itulah kenapa Yesus menyembah sesuatu yang dia kenal. Atau gimana? Makna satu ayat itu apa? Kami ini ditujukan untuk siapa? Nah, di sini Kan begitu. Oke. Gua Ini cabut dulu ditujukan ya. kepada Bang Jo, Ah. izin cabut dulu, nggak kuat nyerah bendera putih sama orang kayak gini. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Ngambil kok sepenggal. Ya, jadi di sini Yesus sama murid-muridnya kan, lalu ketemu sama wanita Samaritan. Lalu kemudian wanita Samaritan itu bertanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Lalu Yesus ngomong sama dia, kami menyembah apa yang kami kenal. Itu Yesus ngomong gitu tuh. Ah, ya udah pas lah. Karena kan wanita itu menyatakan dia apa tadi di atas? Wanita itu ngomongnya dia menyembah yang di atas gunung. Ah, udah. Makanya Yesus mengatakan seperti itu. Yesus mengatakan apa di sini? Disembah Yesus?
kami. Kata dia kami itu wanita Apa itu yang gitu kami loh kata dia, kenal. bukan Yesus. Itu. Bukan, ini dengar ya penjelasannya, maknanya di sini. Nah, baru mudeng kan dia kan, Nah, baru ini. terguncang. Nah, itu. Terguncang enggak? Ini jelaskan ya. Kan dia katanya tadi menyembah yang di gunung si wanita kan. Datang Yesus berkata, kami menyembah yang kami kenal. Siapa itu yang disembah? Makanya nangkapnya jangan kami menyembah, berarti Yesus di situ Yesus menyatakan di sana Yesus menjadi manusia, menjadi teladan. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, nggak apa-apa. Ketika Yesus menjadi manusia, teladan. siapa yang disembah manusia Yesus? Ya keilahiannya. Oh, Yesus menyembah keilahiannya. Jadi Gimana manusia di situ Yesus ada? menyembah Karena pada Tuhan saat Yesus itu- gitu. Dengar. Nah, ini baru dialog nih berkembang nih. Tuhan Yesus lucu. Lah tadi katanya pas jadi manusia dia menyembah katanya. Menyembah siapa keilahiannya. Ya berarti manusia Yesus menyembah Tuhan Yesus kan gitu. Salah, Yesus menyembah dirinya sendiri. Nah, ini Ayo. sama Bang Andi ini, mainkan Bang Nah, Andi. ya. menerangkan Gas, kepada Bang. si wanita. Menerangkan kepada si wanita. Kan begitu. Menerangkan apa sih? Kan di sini Yesus berkata Menerangkan untuk apa? wanita, untuk si wanita tadi yang menyembah di gunung. Kami itu artinya apa, Regar? Ya kami berarti kan rame mengatakan rame. Ketika Itu kan Yesus termasuk mengatakan begini aja. kami, Tunggu. itu Yang termasuk kopla-kopla Yesus gini. juga bukan? Yang Kasih berbicara. contoh dulu, Kopla-kopla gini contoh biasanya gini nih. spesies Oke, Pak Pak Maroto. Maroto. Ya, Misalnya Assalamualaikum, nih, Pak Maroto. Kami bangsa Waalaikumsalam. Indonesia. Kami bangsa Nah. Indonesia. Jadi saat Bang Andi ngomong maksudnya kami itu? bangsa Indonesia, Bang Andi termasuk bangsa Indonesia bukan? Bukan, Bang Andi bangsa Belanda kalau Bang Andi ngomong kami, bukan. Dia masuk bangsa Belanda itu. Loh, bukan bangsa bangsa Ustaz Sugi. Indonesia, Kukira bangsa jin dia. Ayo Regar, dipakai nalarnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Halo, Regar. Ya pakai 0,2% lah nggak apa-apa lah. Karena saya Iya. mengerti isinya, Jadi saya saat- terangkan. Ya, gimana? Kan di situ si wanita mengatakan tadi menyembah ke gunung. Nah, terus Yesus berkata, kami nggak, artinya kan Coba tes matematika dulu, Regar. 2 tambah 2 berapa coba? Ya, biarin Bang Andi biar dia itu kan selesaikan. apa 2 tambah Biar 2 dulu di ya mana? Bang Ben. Biar kalau yang ginian Pak Maroto paling cocok nih. Silakan Pak Maroto. Di sini ada deputi juga ya, saya lupa deputi. Udah ngerti Pak ya Regar, saya aku kalau tes dulu 2 tambah 2 berapa, Bang? 2 tambah 2 berapa? 4. Oke. Kalau saya bilang kami, Anda termasuk nggak? Kalau saya bilang kami, saya termasuk nggak, Pak Regar? putus-putus. Kalau saya bilang putus-putus, kami termasuk nggak? Kami Iya. Pak Regar, kalau saya bilang kami, saya termasuk atau tidak? termasuk. Termasuk. Kalau Ya, Yesus sudah. kalau Yesus berkata kami, Yesus termasuk nggak? Enggak. Termasuk. Termasuk. Pintar, udah kena dia. Terusin, udah kena dia, udah kena. Terusin. Yesus berkata, kami menyembah. Siapa yang disembah Yesus, Pak Regar? Bukan begitu. Kalau Yesus berkata, lalu Regar, kalau Yesus berkata kami menyembah, apakah Yesus menyembah? Iya, keilahiannya. Oke. Karena baik. pada Jadi saat itu Yesus berkata pada saat itu, karena Yesus Di mana di situ dikatakan menyembah keahliannya, keilahiannya? keadaannya kan sebagai persulit teladan. dikit-dikit, jangan langsung ke inti. Gitu. Oh, jangan banyak, sikit-sikit. Iya, Pelan, sikit-sikit. satu langkah, satu langkah. Ngerti Jadi nggak kalau sebagai Yesus teladan? berkata kami menyembah, berarti Yesus menyembah, betul ya? Iya, keilahiannya. Oke, baik. Dia menyembah juga, baik. Ah. Apakah yang disembah Yesus sama dengan yang disembah orang-orang di situ? Sama. Sama orang-orang di yang- orang-orang yang di pada saat iya itu entar dulu. bersama. Ya orang-orang Dengar, iya dengar. orang-orang Ini di dengar, dengar biar saya terangkan biar jangan nanti jangan dibully-bully. diterangkan dulu. Orang-orang di situ menyembah siapa? Iya. Kan tadi udah dibilang si perempuan menyembah di gunung. Si perempuan itu menyembah siapa? Ya tanya lah. Oke. Ada perempuan nggak di sini? Tidak ada. Gimana mau nanya?
Tapi tadi katanya si wanita apa tadi itu gimana sih penjelasan? Mana wanita itu? Panggil, masukkan wanita itu. Wanita itu tidak termasuk kami. Iya, wanita itu kan nggak termasuk kami. Di situ kan gini. Di Itu lawan bicaranya Yesus. Benar. Yang kami itu ya golongannya Yesus dan murid-muridnya, gitu loh. Blow on si Regar nih ya. Itu dan dia mengatakan itu kepada perempuan yang menyembah di gunung. Yang ditanya Bang Andi itu murid-murid Yesus itu nyembah siapa? Udah tunggu jangan gitu, nanti pusing dia. Biar satu-satu dulu. Silakan Bang Andi. Bahasa Indonesia dulu. Ini mungkin karena kurang bahasa Indonesia. Enggak nalar. Ya nggak nalar ini orang-orang di sini ya Pak Regar ya. Iya ya. Jadi Yang pasti kurang gizi kalau nggak dulu. Repot kalau bicara sama orang kurang satu on. Jadi kami itu Yesus Memang kalian pintar, iya. tapi terlalu pintar. Iya terlalu. Iya. Pak Regar, kita aja berdua Pak Regar cuekin aja yang lain cuekin. Oke. Yang lain kan yang nyerocos semua, nyambung. Iya. Nggak apa-apa, aku mute mereka. Tenang, santai. Kita Jadi mute. ini Pak Regar. Jadi kalau kata kami itu Yesus dan murid-murid ya. Benar. Nah, murid-murid ini menyembah siapa? Di apa itu ya, di peristiwa itu ya? Iya, di peristiwa itu. Jadi murid-murid di peristiwa itu menyembah Di peristiwa siapa ya? itu. Iya. Di peristiwa itu. Iya, murid-murid di peristiwa itu menyembah siapa Pak Regar? Keilahiannya. Oh, jadi murid-murid di situ menyembah keilahian Yesus. Iya, benar. Jadi murid-murid bersama Yesus bareng-bareng menyembah keilahian Yesus. Iya, karena pada saat itu peran Yesus di situ sebagai teladan karena Tuhan itu sendiri turun ke bumi menjadi gitu. manusia. Jadi Yesus di sini menjadi teladan. Namanya teladan itu biar dicontoh dan menyampaikan firman. Bagaimana Dan cara di situ Yesus berkata kepada siapa? Kepada siapa dia berkata? Kan begitu. Kepada si wanita tadi yang menyembah. Ya, bagaimana dan Yesus di gunung memberi tadi. Bagaimana contohnya Yesus memberi contoh menyembah seperti apa? Menyembah. Maksudnya? Ya kan Yesus memberi contoh cara menyembah. Bagaimana caranya? Ya, caranya itulah tadi berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus lah, kepada keilahiannya tadi. Udah dibilang tadi keilahiannya. Jadi di sini kan Yesus sebagai teladan. Oke. Jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Bukan kepada dirinya sendiri, keilahiannya. Keilahian itu berada di dalam diri Yesus. Mencakup semua. Jadi kalau Yesus berdoa begini ya. Saya berdoa kepada keilahian di dalam diriku, begitu ya? Enggak. Terus bagaimana kira-kira? Yesus kan sebagai teladan di situ berdoa. Nah, nanti orang-orang yang melihat murid-muridnya ini akan menggambarkan ke generasi manusia agar percaya, oh beginilah menyembah Tuhan. Oh, jadi cara menyembah Tuhan menurut Yesus seperti apa? Cara menyembah Tuhan menurut Yesus seperti apa? Memuliakan namanya. Memuliakan namanya. Nama siapa? Nama siapa katanya teh? Ya Tuhan itu, menyembah Tuhan itu gimana ya dipraktekkan oleh Yesus. Karena pada saat itu Yesus di situ sebagai teladan. Oh, Yesus bagaimana menyembah Tuhan itu? Yang mengabulkan doa siapa? Yang mengabulkan doa ya Tuhan. Tuhan siapa? Bapak atau Yesus? Tuhan itu siapa? Bapak atau Yesus? Tuhan Yesus Kristus. Oh, jadi Bapak nggak mengabulkan doa bapaknya Yesus? Nggak ada bapaknya. Oh, bapaknya Yesus kemana? Nggak ada. Siapa yang bilang ada bapaknya? Oh, Yesus nggak punya bapak? Nggak ada. Yang di surga siapa? Siapa dibilang? Hah? Yang di surga? Yang di surga? Iya. Ya, keilahian Yesus itu sendiri. Oh. Jadi keilahian Yesus. Siapa bilang ada? Siapa bilang ada bapaknya Yesus? Oh, kalau Yesus berkata Bapak yang Yesus sendiri yang ngomong. Bapak yang mengutus aku. Matius 7 ayat Matius 23 ayat 9. Tuh. Jangan menyebut siapapun Bapak di bumi karena hanya satu Bapakmu yang di surga. Tuh, Bapak di surga ada. Iya, udah. Bapak di surga ini bukan berarti Bapak macam kita ini, Bapak kita, Bapak si Anu, bukan gitu. Yang mengutus Yesus ke muka bumi siapa?
Ya Yesus itu sendiri. Oh, mengutus Yesus dirinya. itu mengutus. Nah, Mengutus dirinya sendiri. tahu nggak berreinkarnasi menjadi Oh, manusia ke inkarnasi. bumi. Nah itu kalau bahasa apanya biar mudah dicerna. Oh, dia iya. Dia oneness loh, pemahaman dia kayaknya oneness. Sepertinya sih. Nah, jadi biar kalian tuh paham gitu. Bukan berarti bapakku berarti ada bapaknya, bukan begitu. Oh, bukan begitu. Kalau gitu kalian tanya aja bapaknya kunci mana. Oh, begitu. Masa ilmu nggak paham? Jadi anak kunci Ada nggak? kunci. Jadi Ah, bapaknya mana? Oh, gitu. Masa kalian tanya bapaknya? Iya. Betul. Nggak nalar. Betul ya. Kan nggak nalar kan? Iya. Berarti Ayo, kalau sih. anak monyet sama induk monyet itu sama ya Pak ya? Apa? Anak Udah, monyet jangan sama ditambahin, induk monyet jangan sama. tambahin. Nggak, tunggu dulu, diam dulu. Biar aja biar dulu Bang Handi, Pak Marwoto ya. Saya mau lihat berapa lama sebelum ngamu. Kita hitung ya, berapa lama sebelum ngamu nih. Pak Regar, Gini, bentar Bang Andi. Yesus pernah ngomong begini ya. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, kalau Bapak itu Yesus sendiri, bisa nggak kita bilang begini? Aku belum pergi kepada diriku sendiri, ya, kepada ya benar. Aku belum pergi kepada diriku sendiri, begitu ya? Ya, teruskanlah. Nah iya, kan Yesus ngomong aku belum Ustaz pergi Sugi, biarkan kepada aja dulu, Ustaz Bapakku Sugi. dan Bapakmu, biarin nggak apa-apa. Allahku dan Ini aku Allahmu. udah geram nih. Ya kan? Oke. Boleh nggak itu Udah kita ganti santai. kalau Yesus itu Bapak itu sendiri? Aku belum pergi kepada diriku sendiri. Boleh nggak kita ganti begitu? Enggak bisa. Lah, kenapa nggak bisa? Katanya Yesus Karena Bapak itu apa? sendiri. Iya, karena pada saat Yesus berkata seperti itu, di situ peran Yesus sebagai teladan. Nah, Semua ya. Teladan. sebagai teladan, oke. Iya, sebagai dia contoh, punya Bapak sebagai enggak? penyampai. Hah? Dia punya Bapak enggak? Enggak. Oh enggak, jadi Yesus bohong ketika mau pergi kepada Bapaknya. Berarti Yesus bohong dong. Bukan Bapak. Ini Berarti Yesus ini kan ketika ngomong aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, berarti Yesus ini punya tujuan, punya objek. Ada yang dituju, ada tempat kembali. Iya. Apakah tempat kembali ini nggak ada? Ada. Siapa? Keilahiannya tadi. Lah iya, makanya itu kalau Bapak Yesus itu sendiri berarti Yesus bisa Kelahirannya, dia ayat itu sendiri. bisa diganti aku belum pergi kepada diriku sendiri gitu dong. Pak D. Nggak bisa karena pada saat itu Yesus Sebentar dulu, berkata seperti Pak D. itu. Dia sebagai untuk, teladan. Untuk Supaya nyambung ngobrol sebagai sama. penyampai, ngerti Sebentar nggak? dulu, Pak Regar. Sedikit lagi Bang Andi, sedikit lagi. jangan plesetkan, jangan Ketika plesetkan Yesus artinya. dibaptis, ini kan menurut dia Bapak itu nggak ada. Yang ada Yesus sendiri. Ketika Yesus dibaptis, itu yang teriak dari surga siapa? Yesus sendiri. Maksudnya? Matius 3 ayat 16-17. Itu kan ketika Yesus dibaptis, di atasnya ada burung merpati. Dari surga ada yang teriak, dialah anakku yang sulung. Itu yang teriak Yesus sendiri gitu. Maksudnya? Yang dari surga. Matius Dia nggak pernah berapa? baca Bible. Matius 3 ayat 17, 16-17. Apa dikatakan di situ? Yaitu Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan. Di atasnya nampaklah Roh Kudus yang seperti burung merpati. Lalu dari atas langit ada suara, dialah anakku yang sulung, kepadanya lah aku berkenan. Itu Yesus lagi yang ngomong itu Yesus sendiri pakai Bluetooth atau bagaimana itu? Itu Pakai speaker gitu? Keilahiannya. Oh, keilahiannya. Berarti ada dong Bapaknya di surga. Enggak ada. Enggak ada. Oh, berarti itu Yesus pakai Bluetooth. Ngomong di bumi, suaranya terdengar dari surga. Di sana ada speaker aktif gitu ya? Enggak ada Bluetooth karena zaman itu ada Bluetooth. Itu rekaman yang diputer dari atas, Pak. Rekaman diputer dari atas. Ya. Rekaman pun enggak ada. Oke, Bang Adi. Itu belum ada alat perekam. Oke, Bang Adi, silakan hadapin ini orang-orang semprul. Begini Pak D. Pak D, kalau ingin enjoy diskusi sama kenek mobil, kita harus tahu kenek mobil itu seperti apa. Kalau kita ingin diskusi sama pembalap motor, ya kita harus pintar-pintar jadi pembalap gitu. Benar. Nah, itu Ya. saya dukung. Nah, jadi Jadi kalau kita diskusi sama orang koplak, kita harus ikut koplak gitu ya? Ya Oke. harus belajar ilmu koplak dulu Pak D. harus juga koplak biar kita nanti nyambung. Gitu. Nah, jadi Harus begini. koplak juga begini. gitu. Kalau kalian mau berasumsi atau
bernarasi tentang Alkitab, bernarasilah dengan yang paham. Jangan kalian menimbulkan narasi kalian sendiri. Iya, iya. Kalian baca, terus kalian artikan dengan asumsi kalian sendiri. Tidak. Iya. Gini, Regar. Masih saya Pak Hanya Marwoto dengan nih. Gar. Hanya dengan yang memahaminya. Oke, Saya gitu. Pak Regar, saya Pak Marwoto ini menguasai ilmu apapun gitu ya. Termasuk ilmu koplak gitu ya. Saya dulu lulusan S3 ilmu koplak gitu. Terus? Kalau ada yang mengatakan begini ya, Bapak lebih besar daripada aku, maksudnya apa ya? Maksudnya? Kalau Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku, apakah Bapak dan Yesus sama atau beda? Bapak lebih besar daripada aku. Iya. Iya, di sini Pakai kopel aja menjawab, nggak apa-apa. Aku maklum kok. Kayak mana tadi? Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku. Coba jawab pakai ilmu kopla. Di mana ini dikatakan? Yohanes 14:28. 14:28. Coba, Bapak lebih besar daripada aku. Yesus ngomongin gitu. Coba pakai ilmu kopla. Emang itu isinya? Iya. Kalau begitu apakah Yesus dan Bapak sama? Sama. Oh iya, benar-benar koplak gitu ya. Artinya kalau ada yang besar satu, ada yang kecil satu, sama ya? Begini ya. Sakit. Bapak Memang harus lebih besar kopla, nggak daripada apa-apa. aku, katanya. Iya. Dengar ya. Iya, Saya gimana? terangkan ya, biar Iya. mudah diapa. Kalau ada di situ dikatakan Bapak lebih besar daripada aku. Karena pada saat itu Yesus. Ini ada yang musik di mana sih? Posisi. Ini posisi Yesus. Regar, lu ada musik di situ, kecilin dulu musik lu. Enggak ada musik di sini. Yang ada musik siapa nih? Hah? Bang Jul, mute, Bang Jul. Pada silent regal sih. Di Bang Jul kali. Nggak apa-apa kalau cuma remeng-remeng gitu, nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa ya. Jadi begini. Nggak remeng-remeng dia. Begini Pak ya, abang-abang yang di sini. Ketika ada omongan seperti itu, Bapak itu berarti keilahiannya. Jadi Yesus di sini sebagai teladan turun ke bumi sebagai manusia untuk menebus manusia berdosa. Jadi di sini posisi Yesus itu manusia. Bapak itu sendiri turun ke bumi sebagai manusia untuk menebus manusia berdosa. Oke, Gar. Jadi karena di sini Yesus sebagai Surga teladan. kosong ditempati sungguh kong. Nah, gitu jawaban koplak Enggak, betul. surga enggak kosong, makanya dikatakan Bapak lebih besar dari, karena Bapak itu adalah keilahiannya sendiri. Mana lebih besar Bapak daripada Yesus? Sama. Tapi Yesus ngomong Bapak lebih besar daripada aku. Iya, karena Bapak itu keilahiannya. Sementara di situ posisinya Yesus sebagai manusia. Begini aja. Mana lebih berat? Besi 1 kilo sama kapas 1 kilo. Sama. Baik, pinter. Mana lebih besar? Mana lebih berat? Batu 5 kilo sama kapas 1 kilo. Maksudnya? Mana lebih berat? Batu 5 kilogram, kapas 1 kilogram. Yang lebih berat? Udah jelas batu. Mana lebih 5 kilo? Ya, mana lebih besar bola basket daripada bola kasti? Bola basket gitu. Kalau Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku, yang bola basket siapa? Yang bola kasti siapa? Kalau menurut besarnya. Iya. Sekarang saya tanya ke pertanyaan abang yang pertama. Apa itu? Mana lebih berat batu 1 kilo ketimbang kapas 1 kilo? Sama-sama beratnya, Bang. Sama, benar ya, benar. Oke. Maka sama kan? Iya. Tapi objek dan bentuknya berbeda kan? Batu berbeda, kapas berbeda. Iya, oke, baik. Tapi tetap 1 kilo. Iya. Apakah bentuk? Jangan dulu, jangan. Iya. Terangkan. Ya, terangin. Iya. Nah, benar kan? Iya. Nah, begitulah tadi konsepnya. Yang pertama tadi Bapak Iya. lebih besar daripada
Aku. Oke, sekarang Tetap Tuhan itu sendiri. Iya. Meskipun berbeda bentuk Iya, ntar. karena Bapa itu sendiri keilahiannya, tapi tetap Tuhan itu. Iya. Nah, seperti itu tadi, tetap 1 kilo meskipun kapas dan batu berbeda. nanti saya gigit kupingku nih. Gar. Jadi kalian sudah paham kan Iya, konsepnya iya. kan? Nah, jadi Iya. ke situ jadi agak dapat Iya, gitu. iya. Dapat ya. Nah, jangan kita larikan ke sana, larikan ke sini. Iya, Yang ada gantian sumber bicara air. dulu, Gar. Nanti saya gigit kupingku nih. Gini ya. Gar. Itulah dulu, nanti malam kita naik lagi karena saya pun ini udah mau bekerja. Oh, Jadi gitu. sekianlah dulu. Baru mau Karena ditanya saya ini pun mau wanita bekerja ya. 14 ini. Terima kasih Bang Regar atas kekoplaannya. Oke. Ya, terima kasih sama-sama. Iya. Udah Kasihan ya kan? nalarnya ya. Pintar Iya. dia. Terima kasih atas kekoplaannya ya. Pintar dia. Udah mulai sedikit koplaknya berubah dikit gitu loh. Halo Bang. Iya. Astagfirullahaladzim. Silakan lagi yang lain Pak Deputi. Deputi mau nggak? Kalau Deputi Gini loh. Jadi agak aneh loh kalau orang itu tidak mengerti tentang Tritunggal. Soalnya Oh, dia panas, Bang. pertanyaan-pertanyaan begitu harus dijawab dengan ilmu teologi. Dia panas, Bang, bukan Tritunggal dia. Iya, dia nak mengerti konsep. Saya tidak menjudge bahwa dia tidak mengerti sih, tapi belum lengkap lah. Oh, gitu. Soalnya kan orang yang jadi pendeta atau gembala atau sejenisnya itu harus mengerti tentang konsep Tritunggal, dan dia harus bergelar teologi untuk memenuhi syarat pengajaran loh gitu loh. Soalnya kan bagaimana bisa dia menuntun sebuah domba kalau dia tidak mengerti cara mengembalakannya kan? Agak susah kan? Cuma apa ya? Saya di sini ada sih yang ingin saya pertanyakan. Dari tadi saya nyimak bahwa apa ya? Kristen apa? udah dia Trinitas ya Kristen ada ya Bang? Kenapa Bang? Anda Trinitas? Saya nggak bisa jawab pertanyaan begitu. Anda Kristen? Saya nggak bisa jawab itu Bang. Waduh. Posisinya lagi ragu dia Bang Andi. Oh, dalam keraguan. Soalnya kan itu pertanyaan-pertanyaan personal yang kalau Tapi saya sebut satu nama, saya kalau Muslim saya Bang. Muslim itu persoal nggak apa-apa banyak, nggak usah malu menyebutkan gitu. berbeda ke teman-teman yang dibawa. Kenapa Bang? Kalau saya sebut yang Abang pertanyakan tadi, pasti maknanya akan berubah di pandangan teman-teman. Abang kalau menyebut agama enggak. abang Kalau Anda nyebut agama Anda nggak masalah toh, Bang. Iya, nggak membuat Misalnya Anda Anda Islam atau Kristen. Ah, udah jawab aja. Biar Nggak enak kita membuat- diskusinya. Betul. Tahu lawan bicara kita gitu loh. Abang kalau menyebut agama abang nggak membuat Anda kaya dan miskin, nggak ngaruh gitu. Ada periswawa loh, periswawa. Kiapa nggak ada masuk di sini? Shalom, assalamualaikum. Iyo, kiapa nggak ada? Kiapa kabar ngana? Sebaik ngana sana? Ya, suka mau bincang-bincang saja. Ya, bincang-bincang juga ngana. Bapak lebih besar daripada aku, apa itu Per? Kenapa? Kalau ada perkataan Yesus, Bapak lebih besar daripada aku? Tadi saya sudah sempat menyimak, coba dengar sedikit ya, memang kalau Yesus sebagai manusia pastilah Bapa lebih besar daripada dia. Tetapi kalau dia sebagai Tuhan pasti sama, Bapa Anak itu sama, kedudukannya sebagai Allah. Tapi kalau Yesus sebagai manusia, dia ya Bapa yang lebih besar. Terus yang Tuhan yang mana? Bang, saya belum selesaikan tadi. Ya Bang, nggak bisa Anda ngomong karena Anda nggak punya identitas. Loh, Anda mewakili siapa kalau mau ngomong? enggak loh, begini kan. Nggak bisa, ceritanya nggak bisa. Anda harus menyebutkan dulu. Ini kan akal, daerah akal, makanya Anda saya masuk. ngomong dulu. Minimal di KTP Anda tertulisnya agamanya apa gitu aja dah. Biar jelas. Kalau saya menyebut berarti saya bisa bertanya gitu. Iya, silakan. Gitu ya. Ya ini kan room diskusi antar agama, Bang. Jadi kan harus jelas siapa yang kita hadapi.
Nanti jawaban-jawaban kita sesuaikan dengan kepercayaan dia, kan begitu, Bang. Kita sesuaikan dengan kepercayaan dia, kan begitu, Bang. Silakan, Bang. Sebenarnya saya ada pertanyaan mendasar yang paling fundamental yang saya tanyakan, cuma ya. Iya, supaya jawaban kita itu sesuai dengan Anda, ya Anda harus ini dong, harus menunjukkan agama Anda apa gitu. Kalau enggak ya enggak bisa kita jawab toh. Walaupun saya percaya Tuhan, tetap tidak bisa bertanya juga. Enggak, kalau itu ateis, bilang aja ateis gitu. Tunggu dulu. Ini ada gitu. Tunggu, ini ada yang lain, ada Andre Purba ya, Shalom, dan pengikut jalan lurus. Pengikut jalan lurus siapa? Ini jelasin dulu deh Putih nih, dia agnostik, apa dia ateis, dia apa gitu loh. Atau Spinoza ya? Enggak, Bang. Bukan. Terus Anda apa? Muslim? Atau mau Tuhankan Bang Handi aja? Kalau dia bisa membuat mujizat, apa boleh buat? Bisa lah, Bang. Bisa saya Semoga aja bisa. Bisa, Bang. Ayo coba. Bisa ya? Yohanes Julius tuh bisa bikin mukjizat. Ntar dulu. Nggak percaya? Saya akan tunjukkan. Tiba-tiba kau hilang dari komal ini. Muncul lagi bisa Julius. Mukjizat Julius itu. Mujizat itu, Bang, hanya diberikan kepada para nabi, Bang, gitu loh. Dari itu cuma candaan doang. Oh ya. Bro, ayolah jujur lah, baru kita lanjut. Kalau enggak ya saya standby aja deh kalau Anda nggak mau terbuka. Saya kasih waktu 2 menit berpikir, kalau enggak ya Anda turun aja. Karena di sini nggak boleh orang abu-abu, Bang. Oke? Oke. Atau begini deh, saya kasih satu pertanyaan, di situ nanti terjawab. Anda percaya nggak Yesus disalib? Yesus disalib. Saya tidak punya pengetahuan tentang itu. Oke, Anda percaya nggak alam semesta ini ada yang ciptakan? Percaya? Oke. Anda percaya nggak kalau manusia ini diberi kitab supaya ada yang ngatur? Kitab, saya mau bilang tidak percaya, tapi kitab ada. Cuman saya tidak percaya kitab. Oh, ada agnostik, percaya Tuhan tapi tidak beragama. Begini loh, ada enggak kitab suci yang masih konsisten hari ini? Ada Al-Quran. Dari mana? Dari mana dasar bahwa itu masih konsisten? Ya udah, kalau begitu koreksi aja, ada yang salah nggak sama Al-Quran? Jawab aja pertanyaannya. Ya itu jawabannya. Dari mana? Dasarnya ya, karena Al-Quran sendiri menjamin dirinya, silakan Anda koreksi mana kesalahanku. Dari tahun berapa itu ditulis? Gitu loh. Al-Quran itu minta dikoreksi, bro. Kalau lu bisa koreksi dia, tunjukkan salahnya. Jika Anda mengatakan bahwa berbuat baiklah untuk masuk surga, apakah itu perkataan Anda atau Tuhan? Saya berkata sekarang begini, tapi itu sumbernya dari Tuhan. Artinya kan begini, maksudku konsisten dari kitab itu dilihat dari apa? Lu belajar ilmu komunikasi dulu deh, sama filsafat baru lawan gua. Lu gemetar lo, lu kenapa gemetar sih lawan gua ngomong? Enggak, logika Anda yang terlalu sempit gitu loh. Oke, baik, saya tes logika Anda dulu ya. Oke. Saya tes logika lu Anda dulu nih, gitu ya. Apa itu apa arti kebenaran? Jawab dulu pertanyaan saya. Saya udah jawab tadi. Anda tidak apa ya, tidak menjawab dengan. Saya menjawab bukan memuaskan Anda, tapi saya menjawab sesuai kapasitas saya. Ini siapa yang ngomong ini? Anda di sini tidak datang untuk dipuaskan. Enggak, ini sih yang ngomong siapa? Saya, Marwoto. Marwoto. Oke, kalau Anda ingin puas, Anda harus banyak belajar supaya ngerti arah pembicaraan orang, itu baru puas. Tapi kalau Anda sempit, Anda nggak bisa masuk di arah orang-orang tertentu, Anda tidak akan merasa nyaman dimanapun Anda berada. Saya coba terbuka, makanya ya, sekarang kalau begitu, kenapa Anda nggak mau menjawab dari awal? Anda ini siapa? Itu kan pertanyaan yang subjektif.
Kalau begitu Anda tidak punya Anda nggak punya identitas. Kita cari yang jelas saja dah, nggak usah dilayani ya. Ya. Yang Sekali lagi jelas saya aja, tanya. Kalian semuanya dangkal loh. Sekali lagi saya tanya. Nggak apa-apa. Nggak nyampe Nggak apa-apa. otak kalian. Turunkan Ya, aja udah, Jul daripada resta Jul. Turunkan. Ya, udah. Kita cari yang jelas saja dah. Orang nggak jelas ngapain dilayani? Udah. Loh, Buang waktu ngelayani orang nggak jelas. Diskusi objektif. Kalian Kalau begitu, bentar dulu. Saya undang Anda, saya di Jakarta. HP saya Anda tulis, kita ketemu berdua diskusi sampai pagi, bisa? bisa. Bisa. Yakin? Anda yang perlu saya. Ada yang datang kepada saya. Kenapa saya harus ke tempat Anda? Tempat kamu. nggak masalah. Kalau begitu aku datang ke rumahmu. Alamatmu di mana? Saya nanti kita DM aja. Ini kan tempat umum. Takut dia. Bukan takut loh. Anda Kenapa? kan mana Kenapa itu takut? pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan pribadi gitu loh. Kamu percaya nggak lu punya otak? Kamu ngomong pakai otak. Tapi nggak usah diperpanjang Bang Andi. Nggak kondusif. Udah. Bang Julius mana? Udah. Kita cari yang jelas aja dah. Jul turunin aja. Oke, kita turunin. Nggak ada gunanya kalau yang kayak gitu. Maksud saya itu kalau dia punya otak, ya mohon dipakai lah. Ya, kita cari yang jelas dulu ya. Karena masa yang gituan pun nggak mau ngaku kan lucu. Ya, silakan. Di sini ada pengikut jalan lurus dan Bang Andre. Ya, silakan mungkin Bang Andre ada yang mau disampaikan. Halo Bang Andre. Halo. Oke. Ya. Ini Andre ditulis penghujat ya? Maksudnya? Ya nggak tahu, maksudnya yang di live comment tulisnya gitu. Ya boleh ini, silakan ada yang mau disampaikan. Tolong dibuka hadis Sunan Tirmizi. Enggak lah, ngapain lu minta tolong di sini? Enggak, suruh buka aja. Silakan Anda open cam, Anda yang bawa dalil, Anda yang nunjukkan. Silakan. Kasih besar Jul. Kasih besar dia. Suruh buka. Ngapain lu nyuruh-nyuruh orang di sini? Kita kalau bawa dalil kita baca sendiri kok. Andre Purba, tanya dulu Kristen apa ini? Kristen. Oke, ya udah, buka datanya. Buka datanya, open cam. Anda saja yang buka. Waduh. Bang, Ani kasih tahu ya, Ani ajarin. Kalau orang mendalilkan, dia yang menunjukkan dalilnya. Kecuali Anda nggak pernah sekolah. Silakan Anda open cam. Silakan Anda buka, aku buka, terus kamu baca apa maksud yang kamu permasalahkan di situ, gitu loh. Biar enak. Iya, biasanya kan orang gitu. Misalnya kita ngomong nih tentang sesuatu, kita kasih nama, ini buktinya ya, biar jangan dibilang omongan palsu. Ya. Andre, sinyal sering gangguan nggak Andre? Sinyal HP? Gangguan, tapi orangnya enggak. Sinyal HP aman nggak? Sinyal otak mungkin yang nggak aman. Enggak, sinyal HP. Signal HP-nya yang gangguan, orangnya mah enggak. Iya. Apakah Islam diizinkan untuk menggauli binatang? Wah. Buset. Nah itulah. Maksud gua gini, jidat lu gede banget bre. Itu nggak mental sinyal kalau kena jidat. Tung sing gitu Enggak. Aku dari tadi ngikutin. Ya. Cerita sesat. Kan begitu. Tidak ada orang yang ingin menggauli binatang, bro, nggak ada. Kecuali Tuhanmu pernah meminjam binatang, ditunggangi belum dibalikin, itu fakta. Oh, ini ada hadisnya ini. Nah, ini juga ada datanya, Tuhanmu menunggangi. Kalau apa Bang Andi biar dia buka hadisnya. Open cam, tunjukkan. Silakan open cam. Dan Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan. Iya, open cam, tunjukkan. Nggak bisa baca. Nggak bisa dibaca doang, tampilkan apa. Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Udah, kalau nggak bisa nunjukkan dalil yang dibawa, mending turun aja, ganti yang lain. Lama-lama saya buka juga dalil baru nih gue nih.
Yesus nggaulin keledai. Kita buka yuk dalilnya yuk. Nah. Gua kasih nih. Jengkel ya. Gua kasih Bible 1928 nyaho lo ya. Itu sebenarnya udah sering kita terangkan ya. Mengenai itu tidak ada hukumnya, itu bukan berbicara tentang balasan, tetapi itu berbicara tentang status hukum. Seperti contoh ya, puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib, apa sunnah, nah, seperti itu. Nah, kalau mengenai tentang balasannya, Nabi mengatakan barang siapa yang menjinai binatang, maka bunuhlah orangnya dan binatangnya. Nah, hadis yang dia bawa itu berbicara tentang status hukum. Apakah dia itu maksiat? Nambahin juga nih penjelasan Pak D nanti ya. Oke. Iya, silakan Bang Ben, silakan. Jadi Satsuki itu belum beres. Udah cukup biar Bang Ben. Jadi itu berbicara tentang hukum had. Hukum had itu adalah hukum yang mengatur manusia dengan manusia, bukan manusia dengan binatang. Makanya ketika sahabat ditanya ada hukumnya enggak di hukum had yang mengatur menggauli manusia dengan binatang, ya enggak ada, karena hukum had itu berbicara hubungan manusia dengan manusia, bukan manusia dengan binatang. Clear ya? Terima kasih. Nah, tapi hukuman secara balasan gitu ya, atau efek gitu, itu dibunuh. Bunuhlah orang yang menggauli binatang dan binatang yang digaulinya. Gitu loh. Jadi mereka ini nggak paham. Hukum ini apa sih? Kalau kita umat Islam paham. Hukum itu bisa berarti ketetapan. Ya, seperti contoh ada hukum sholat wajib, ada hukum sholat sunnah, ya kan? Ada hukum namanya halal haram. Nah, seperti itu hukum itu. Dah, cukup dah. Oke, silakan. Di sini ada Bang Galang Adrian juga. Mungkin pengikut jalan bisa ngomong sama Bang Hendra. Kalau enggak aku tukur. Halo, Bang pengikut. Oke, dulu tuh mau bicara dari tadi, Fer. Ngomong juga anak Fer. Mbak diam ngana Kita ya. Halo. Saya mau tanya. Halo Ferry Sawa. Ferry Sawa ya. Gimana kabarnya Ferry Sawa? Shalom. Ya, Ferry Sawa, gimana kabarnya? Sehat? Dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah sehat, brother. Bagaimana mantap. kalian kabarnya? Luar biasa, Bang. Luar biasa. Oke. Yang saya mau tanyakan sebetulnya di Al-Quran 62 ayat 2. Bagaimana tanggapan Anda tentang ayat itu? Al-Jumu'ah. Kenapa itu? Al-Quran 62 ayat 2. Itu mengenai apa itu ya? Kaum buta huruf seorang rasul antara mereka. Kenapa itu? Maksud saya, pertanyaan saya, yang dimaksud yang Muhammad itu diutus kepada kaum buta huruf itu yang mana itu? Kaum Arab. Kaum Arab, oi. Arab jahil. Kenapa? Kaum Arab, Arab jahil. Ya. Zaman itu kan memang zaman jahiliyah. Banyak orang belum ngerti. Kaum fakir ilmu. Jadi diutuslah Nabi Muhammad di sana supaya mereka pada pintar. Nabi Muhammad diutus kepada kaum buta huruf. Ya. Jadi berarti sama Muhammad buta huruf dan juga kaum yang di mana dia diutus buta huruf, begitu ya? Ya. Buta huruf Nabi Muhammad berbeda dengan buta huruf yang Anda maksud. Oh, bedanya apa sih? Nabi Muhammad buta huruf, indikasinya itu bukan buta huruf seperti orang yang ngerti apa-apa. Buktinya Nabi Muhammad ada Al-Quran dalam dirinya. Gitu loh ya. Dia boleh nambahin dikit Bang Andi. Ya, jadi silakan. Umi yang dimaksud itu berarti Rasulullah Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Clear ya? Lanjut Bang Andi.
Ini juga ini kok ahli kitab itu buta huruf kok. Tunggu ya, gue cariin ayatnya. Oh, Al-Baqarah ayat 78. Nih, jadi enggak cuma orang Arab jadinya. Misalnya kita buka Al-Baqarah 78. Nah, di sini kita baca bersama-sama ya. Fer, dibuka Fer. Al-Baqarah ayat 78, Fer. Ya, oke. Wa minhum ummiyuna la ya'lamun. Layak lamunal kitab, layak lamunal kitab, dan diantara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga gitu. Jadi Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat gitu, karena orang-orang yang memegang Taurat juga dia buta huruf. Keren ya. Memang di zaman itu kan zaman jahiliyah Itu banget. yang kalau itu sih saya nggak ada masalah gitu ya. Yang jadi masalah ini Yohanes. Dia ini tidak terpelajar dan idiot. Dalam bahasa Sama Yunaninya Petrus itu, Pak, idiotai. Ya, idiotai. Yohanes sama Petrus. Iya, Yohanes sama Agrammatoi Petrus, dan idiotai. Kok bisa nulis kitab ya? Nah, iya, itu dah. Kalau misalnya buta huruf doang mujizat, tapi kalau ada idiotnya itu masih dipertanyakan gitu loh. Nah, ya itu. Kok bisa gitu? Kok bisa nulis kitab? Kok bisa tulisan orang-orang idiot jadi keimanan? Ayatnya tunjukkan Bang Gores, yang dalam bahasa Yunani itu Bang Gores. Alhamdulillah. Yang saya mau Ya. tanyakan. Oh, masih belum beres dia? Ya belum. Di Quran 62 ayat 2 ya. Ya. Nabi kan dibilang buta huruf. Kemudian diutus lagi kepada umat buta huruf. Bagaimana jadinya ya? Yang buta huruf mengajar yang buta huruf. Itu pertanyaan saya sebetulnya. Itu ummiyina rasulam. Ini Nabi itu memang tidak bisa baca tulis ya. Tetapi Nabi Muhammad ini ketika dia mendapatkan wahyu dari Allah, dia jadi super cerdas. Ya, sehingga Nabi ini bisa memberi pencerahan kepada bangsa Arab. Faktanya apa? Nah, ini kita bicara fakta aja. Ya, faktanya ketika Nabi diutus kepada bangsa Arab yang tadinya bangsa jahiliyah, bangsa buta huruf, bangsa yang barbar, begitu Rasulullah diutus, Arab menjadi bangsa yang terpelajar. Ya, bangsa yang bersinar. Beda dengan di Kristen. Tuhan sudah capek-capek datang ke dunia, tapi tidak pernah membaptis satu orang pun. Lihat, begitu hebatnya Nabi Muhammad. Tuhan datang ke dunia, aduh, kena peringatan. Waduh, kena peringatan. Pelecehan, eleh. Siapa yang turun? Ini Oh, kita Ben ya. bicara Waduh, nyata, loh. kasihan. Tunggu ya, aku turunin dulu Satsugi. Ya, silakan Satsugi. Balik kembali. Ya, Kora sudah bisa buka data? Data apa tuh? Oh, nggak ada yang mau dibuka ya? Bang Ben juga kena. Oh, kepental dia. Kalau boleh tanya sebentar dulu, Pak Ferry. Kalau Yesus itu buta huruf bisa menulis nggak? Yesus. Wah, dia itu ahli, brother. Oke, coba tunjukkan satu tulisan Yesus. Ada tuh dia di itu pasir hanya tuh ya, di pasir. Oke, dia hanya menyampaikan, kemudian dia firmankan, dan rasul-rasul yang menulis. Bukan firmankan. Tulisan yang saya minta, tulisan Yesus. Tidak ada tulisan Yesus, tetapi Berarti saya katakan dia hanya berfirman, dia menyampaikan, kemudian murid-muridnya yang menuliskan. Berarti nggak Murid Yesus siapa? juga? Berarti Yesus nggak bisa menulis. Entar dulu Bentar, Pak, jangan murid kesana siapa dulu. yang nulis ya? Entar dulu, biarin aja dulu. Ini dulu, apakah Yesus bisa menulis? Pastilah dia bisa menulis. Buktinya mana? Tidak ada bukti tulisan. Ya nggak Yesus, bisa, saya nggak tetapi percaya, adalah nggak ada bukti. Dia Sebagaimana dia tadi itu tuduhanmu apa? juga kepada nabi kami gitu loh. Dia mengetahui akan kitab-kitab. Nah itulah para nabi seperti itu. Kenapa mereka memang nggak diberi kesempatan untuk menulis? Kenapa? Apalagi sekolah. Nanti ilmunya berdasarkan ilmu yang dia dapat, bukan wahyu. Bentar Bang Andi, dia mengatakan Yesus mengetahui kitab-kitab. Huruf. Bentar, Kemudian Anda mengatakan diutus Yesus kepada mengetahui umat kitab-kitab. buta huruf. Coba kita uji. Bentar Bang Ferry, kita uji ya. Yesus ngomong begini, di dalam Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian. Ya, Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Itu ada tertulis di mana, Bang? Katanya Yesus mengetahui kitab-kitab. Ada tertulis di mana itu?
Anda baca dari ayat 44 tuh. Apa namanya? Yesus ngomong apa di situ? Harus digenapi semua yang tertulis di dalam kitab Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi di mana ada tertulis semacam itu di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Benarkah Yesus ngerti kitab? Mari kita uji. Kalau tentang nubuatan Yesus pasti ada di kitab Akuk Asar. Kita Perjanjian yang saya tanya Lama. bukan nubuat, Bang. Yang saya tanya tulisan, karena Yesus di situ ngomong tulisan. Ada tertulis. Mengutip dia, Bang. Berarti Dia sebuah mengutip. tulisan. Dia hanya mengutip, kan dia mengutip. Iya, yang dikutip itu yang mana? Tulisan yang seperti itu mana? Tulisannya kita bisa baca juga di Mazmur, kemudian juga di kitab Ya, tunjuk Yesaya. ayat, Bang. Karena gini, kenapa saya itu minta tulisan? Ketika iblis berkata kepada Yesus di dalam Matius 4 ayat 6, iblis ngomong begini, ada tertulis tentang engkau. Ya, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu betul-betul ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Ya, iblis mengutip, kutipannya ada, tulisannya sama. Sekarang Yesus mengutip, tapi tulisannya nggak ada. Yang seperti itu, yang letterlock, ada nggak? Karena kita berbicara tulisan. Tulisan itu tidak boleh melenceng dari situ, tidak boleh. Kalau kita baca di kitab Yesaya ada tentang. Nah, silakan. Yesus. Apakah di Yesaya saya tertulis berapa, Bang? Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Coba kita cek. Ayo, Yesaya berapa? Itu kan Pak Ustadz Sugi sudah tahu jawabannya di Ulangan ayat 13. Baca Pasal Nabi 6 baca. 13. Kok nanya lagi Pak Ustadz Ulangan Sugi? ayat 13 itu engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 13 itu apa sama dengan yang di dalam Lukas 24 ayat 46? Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana ada tertulis itu? Kita kembali ke perjanjian baru sebetulnya itu ada. Kemudian di perjanjian lama di kitab Yesaya juga tentang ada. Ya tentang udah, Yesus. ditunjuk aja, Kemudian Bang. Di Mazmur juga ada. Iya, silahkan Bacain ditunjuk aja, aja. Kita baca, cocokkan baca. dengan yang di Lukas 24 ayat 46. Cocok enggak? Karena tadi iblis begitu mengutip cocok dia. Ya kan? Mana malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu cocok dengan Mazmur 91 ayat 11-12. Nah, ketika Anda mengutip kitab Yesaya ataupun Mazmur, kita cocokkan dengan Lukas 24 ayat 46. Cocok enggak? Ayo, kita cocokkan di Mazmur mana, Yesaya mana. Monggo. Katanya Yesus ngerti kitab suci. Ayo kita uji. Sebentar. Ya, kita tunggu. Kita lihat di kitab Yesaya ya, kitab Yesaya. Jadi Bang, kita kasih waktu sampai hari kebangkitan. Ah, Iki apa iki? Silakan. Jadi kalau apa ya, harus ada pembuktian gitu kan. Tidak boleh hanya klaim, oh Yesus ngerti kitab suci. Ya kita uji aja, dia ngerti enggak. Oh, kalau saya lihat bahkan Sebetulnya, iblis yang lebih ngerti kitab suci. salah satu bukti ketika dia mengajar di Bait Allah. Itu kan salah satu bukti bahwa dia mengetahui Anda buktikan aja dulu yang PR-nya itu, jangan kemana-mana. iya, itu salah satu bukti juga kan. Ya Anda buktikan dulu yang tadi diminta Pak Disugi. Kalau mau 46 tadi loh, salah satu 44, bukti bahwa dia 46. menguasai Udah Anda buktikan dulu, jangan kemana-mana. firman Selesaikan PR Anda. dia mengajar di Bait Allah. Bahkan ditantang oleh ahli kitab. Itu salah satu buktinya sebetulnya. Jangan kemana-mana, Anda selesaikan dulu tuh PR Anda yang diminta Pak Disugi. Iya, iya. Tap layar, tap layar.
Deskripsinya. Ketika bilang ada tertulis demikian, berarti harus ada tulisan. Tidak boleh meleset dari tulisan itu. Iblis aja ngutip bener kok, maksud Yesus ngutip nggak bener? Anjay. Ya, iblis ngutip bener. Ada tertulis demikian. Ya, malaikat akan datang, menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Tertulis bener, ada tulisan itu. Mazmur 91 11 12. Ngeri, Le. Ngeri. Tapi ketika Yesus ngutip, ya bahkan saya pernah mengadakan sayembara waktu itu sampai 270 juta itu kalau bisa yang bisa nunjukkan ayatnya itu. Nggak ada yang bisa. Ngeri men. Ngeri tenan. Kan sudah dijawab, ada ayat kaki. Ayat kaki. Aku baru dengar ada ayat kaki. Ada di kitab itu, kitab Gato Lucu itu Pak De. Itu yang di kitab Gato Lucu sama Darmo Gandul itu. Iya, ayat kaki ini apa ayat kaki? Catatan kaki maksudmu sami anu siapa? Nafiri. Ya. Ayat kaki lo jangan bikin saya tertawa ah. Mana ada ayat kaki? Oke, ini ada Heza Dok juga ya, sama Galang Adrian Kristen juga nih. Sama kayak ini ada Murtadin. Itu ada di dalam Al-Qur'an surat kaki gitu. Di mana dalam Quran ada surat kaki? Wah, aku ramelum-melum lagi. Aduh. Oke, saya mau bacakan di Yesaya pasal 53. Ya, ini menceritakan tentang Yesus juga. Ya, silakan. 53 ayat berapa? Ya, kita mulai dari ayat 3 ya. Ia dihina dan dihinari orang, seorang pun seseorang yang penuh sengsara dan yang bisa menderita kesakitan. Dia dihina, dia sangat dihina sehingga orang menutup mulutnya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia mirip enggak Bang Ben? Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan seterusnya. Jadi ini mirip enggak Bang Ben? Kan Yesus sendiri. Terus di mana di situ dikatakan Mesia harus mati dan bangkit dari hari ketiga? Oh, kita kembali di perjanjian baru. Sebelum dia disalibkan, ya sebentar. Sebelum dia disalibkan, tulisan bos, tulisan kepada murid-muridnya. Tuh, ya? coba kamu lihat apa yang dikatakan iblis di dalam Matius 4 ayat 6, lalu kamu korelasikan dengan Mazmur 91 ayat 11 12. Itu sama itu. Nah, sementara yang kamu baca dari Yesaya 53 mirip pun tidak. Jangankan sama, mirip pun tidak. Gini loh Fer, kalau mengutip itu berarti mengutip sesuatu yang termaktub. Berbicara tentang nubuatan Yesus. Enggak, kita tanya tulisan. Itu sudah tercatat di dalam buku. Kita tanya tulisan bos, karena di situ dikatakan ada tertulis. Berarti yang dikutip harus tulisan. Termaktub, dia mengutip sesuatu yang termaktub, bukan bicara nubuatan. Itu menyangkut nubuatan. Itu sebelum terjadi dia saya nggak nanya itu, yang kita tanya tulisan. Karena Yesus ngomong ada tertulis demikian. Diterangkan tuh bunyinya itu. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Bunyi tulisannya seperti apa? Ya seperti itu. Nah, tolong tunjukkan tulisan yang bunyinya seperti itu. Sebagaimana iblis mengutip, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Sama yang dikutip oleh iblis. Kan udah saya kasih contoh tadi. Makanya baca di kitab Matius juga ada. Matius 17 ada.
Yesus waktu nggak ngomong mereka kitab turun dari Matius, gunung yang itu, dibicarakan berpesan Yesus kepada itu mereka, di dalam "Jangan kitab kamu menceritakan Taurat. generasi itu kepada Yesus seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara emangnya orang di mati." zaman Yesus sudah ada Matius gitu? Yesus itu Ngawur ngomong juga. kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ya, Bukan Jadi Matius. bukan antara Matius. perjanjian baru dan perjanjian lama itu ada kaitannya. Zamannya Yesus belum ada perjanjian baru, bos. Perjanjian baru belum ditulis. Sementara memang Yesus betul. mengutip sebuah tulisan. Betul, memang Nah betul. iya, ngapain lo Ketika nunjukin Yesus, Matius? hidup dalam dunia ini perjanjian baru belum, tetapi itu kan sebelum dia mati di kayu salib, dia kan sudah berpesan kepada Anda tahu nggak murid-muridnya. artinya tertulis itu apa sih? Apa arti tertulis? Ada tertulis Ya, itu baca, berarti baca sudah di tertulis Matius. apa belum tertulis? Yang tertulis Coba sudah ditanya. tertulis di buku Matius, kemudian dikaitkan dirangkaikan juga dengan di kitab Yesaya. Ferry. Kan semua Bentar, tertulis. Fer. Bentar ya, Pak De, ya, minta izin ya. Iya, Ini iya. coba bangun otaknya ini. Fer, kalau Yesus mengatakan ada tertulis, berarti saat Yesus mengatakan ada tertulis itu berarti sudah tertulis atau belum? Yo, ngeloro. Sudah tertulis. Lah iya kok ngomong Matius? Sudah tertulis kan? Pada saat zaman Yesus, Ya. kitab Matius sudah ada apa belum? Dor. Itu zaman Yesus belum ada. Ya, Tetapi ya dia sudah, sudah- jangan bawa dia Matius. sudah menyampaikan kepada Lanjut, Pak De. Aduh, parah. Udah lanjut lah sama Bang apa? Tetapi dia sudah Bang Ben, menyampaikan silakan, Bang kepada Ben. murid-muridnya. Sebelum itu pun tertulis sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Tolong kirim bodrek Kemudian dulu. di dalam iya, kitab tulisan itu perjanjian di lama mana? itu tentang di dalam Tulisan itu perjanjian di lama mana? itu tentang nubuatan Yesus juga. Iya, Tetapi tulisan kan itu tidak di perlu mana? persis sama. Coba kita Itu perhatikan. dia Ya sama. iyalah, iblis aja mengutip sama kok. Oke. Iblis mengutip itu sama. Nggak perlu sama. Loh, iblis Kalau yang mau berarti perlu lebih sama, pinter iblis baca di daripada apa? Yesus dong. Berarti baca iblis di, lebih hafal Bible, Mazmur. lebih hafal perjanjian lama daripada Yesus kalau begitu. Maknanya kan Iya. tetap sama kalau Anda baca di kitab Yesaya. Itu Oh, saya tentang tinggal tanya penderitaan Yesus. mana. Saya Aku tanya bingung. tulisan. Karena Yesus ngomong ada tertulis demikian. Demikian. Ferry. Ingat kata demikian itu. Yesus Masa udah lama merinci ketinggalan? bunyinya tulisan Nggak itu. pintar-pintar nih. Tenang. Oke. Yesus menjelaskan isi dari tulisan itu. Ada tertulis demikian. Mesias, nah, harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang jelas. ketiga Coba baca di antara Yesaya. orang mati. Coba Anda baca di Yesaya 53, jelas itu Mesias akan Mirip pun menderita. tidak. Yesus akan menderita. Mirip pun tidak. Mana Terus mirip-miripnya gimana di kan situ? di Yesaya itu dikatakan Mesias mati dan bangkit hari ketiga? Ada nggak? Gimana? Anda baca. Walau udah Dia hafal. dihina dan dihindari orang. Oh, nggak ada. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jelas sekali brother. Mesiasnya Di mana dikatakan mana? mati bangkit hari ketiga? Mana? Tentang Yesus. Mati dan bangkit ketiga kita tinggal baca di buku Matius. Loh, kok Matius? Nah, Matius kan terakhir. Itu loh, Yesus Nggak ada. Taurat, Zabur dan kitab para nabi, bukan Aduh, Matius. bener-bener dah. Brother, di Matius kan ada kaitannya juga itu. Sebelum dia mati, sebelum dia disalib, dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya. Kemudian di Iya, Yesaya tapi kan juga masa- kan sudah masa kitab dicatatkan berikutnya baru dipakai bahwa jadi dia rujukan. akan menderita. Oke. Dan Makasih, demikian Bang juga Ferry di apa? Sawah yang buku masih- Mazmur. masih- Di buku Mazmur juga demikian. Carikan lawan lagi dong. Kayak Tunggu, ini gini ada kok betul-betul ada doang. Hezadok ya, mungkin dari Bang Hezadok ada yang mau disampaikan. Sama Galang Adrian juga Kristen tadi. Ya, silakan Bang Hezadok. Oke, saya nggak tahu ya mau bilang apa ya. 5 ya. Suaranya kecil Bang Heza. Ya, di sini saya ya tumpang lewat tadi kebetulan kepencet terus malah dinaikin. Oke, saya nyimak aja. Oh. Oh, kalau gitu saya turunin ya, biar yang lain bisa naik, Bang. Soalnya antri banyak. Ya, mungkin dari Adrian ada yang mau disampaikan? Masih ini ya, masih minum kopi Panadol. Mungkin Lot Lafiri? Aduh, Lot Lafiri lagi.
Ya itu kan bisa dicek Pak Sugi di ayat kakinya. Kok pusing-pusing Ayat kaki lagi. Ah, lu ngomong aja nggak bener ayat kaki pula. Catatan kaki, ayat kaki itu apa sih? Iya, ayat yang di bawah-bawah itu referensi ayat di atas. Itu catatan kaki, bukan ayat kaki, Bang. Nanti diketawain sama pendeta. Ya, catatan kaki, isinya ayat-ayat kaki kan ada situ ditulis lengkap. Ya sudah, Iya, coba cek lah Guru. itu dibuat sama siapa? Itu dibuat sama LAI, coy. Nah, Piri, mending Bukan kau zaman ceritain bagaimana Yesus kan semalam kau ketemu Yesus lagi ya? Belum. Oh, belum ya. Rencana kapan? Ya belum tahu, belum ada jadwal. Oh, Ya belum Ini dipanggil, Bang. Kristen cabang halusinasi. Saingan Luga rencana ini. jadwalnya Lebih soft. sebentar. Rencana jadwalnya kapan ketemu lagi? Ya enggak tahu, bukan saya yang nulis jadwal. Yang nulis jadwal siapa yang nentuin jadwal? Ya yang berkuasa lah. Masa rakyat yang nulis jadwal? Gimana sih? Oh, jadi Tuhan menjadwalkan kamu ketemu dia. Betul. Ada tanda-tanda nggak? Kira-kira ada tanda-tanda jadwalnya udah dekat gitu? Belum ada, belum dikasih tahu. Belum ada lagi tanda-tanda nih. ya? Nah, dulu waktu kau ketemu Yesus itu ada tanda-tanda nggak? Kok bisa ketemu? Ada firasat gitu? Nggak ada, langsung aja. Selamat siang. Oh, spontan gitu. Hui gitu ya? Iya. Oh, spontan. Ngobrolin apa itu waktu ketemu gitu, Nafiri? Ya. Lu ngobrolin apa? Katanya kamu nih banyak dosa, kalau kamu nggak bertobat, kamu buang, saya buang ke neraka. Amin. Loh, kok amin? Maaf bang. Maaf bang. Ya makanya sahadat. Enggak, jangan. Dia itu udah ketemu Yesus loh. Abang-abangnya semuanya. Iya. Yesus itu waktu itu katanya apa ya? Bercahaya ya? Ya, bercahaya, mukanya nggak kelihatan. Jenis kelaminnya apa itu jenis kelamin? Ya, kok nanya lagi? Ya maksud saya laki apa-apa? Ya laki lah. Oh, laki. Oh, berarti kelihatan dong kelaminnya. Enggak, jangan itu. Bang Muryasari suaranya kecil banget, kalau nggak pakai headset nggak denger. Pakai baju, jubah. Jubah dia. Wajahnya seperti apa? Bercahaya, lebih bersinar dari matahari. Silau dong. Tunggu. Berapa watt Lihat itu? mataharinya nggak sanggup kita. Iya. Ya berapa watt itu kira-kira? Ya nggak ukur. Jangan-jangan lampu halogen pula yang dilihat Nafiri ini. Apa? Astagfirullah. Ini ada Galang Adrian dulu, ada Galang Adrian nih belum ngomong dari tadi. Silakan Galang Adrian. Ya intinya Yesus itu berkuasa buang manusia ke neraka. Oh, kayak Luga dong. Luga juga buang orang ke neraka tuh. Lebih Luga ini. Oh, nih bosnya soalnya. Bosnya. Ya, Bang Galang Adrian suara kecil kali, Bang. Oke, mungkin ku turunkan aja ya biar ada slot untuk yang lain. Ya, Bang Mursiar tadi mau ngomong. Silakan. Halo Bang Mursiar. Iya bang. Islam Kristen bang? Saya Islam. Oh Bang. iya. Apa yang mau disampaikan bang? Ini cuma mau tanya. Kalau berkenan saya mau nanya bang. Ya. Kalau tidak berkenan gimana bang? Tanya bang, Kalau tanya. masalah ya mohon dipotong, nggak apa-apa. Saya cuma mau tanya begini bang. Di apa namanya ya? Di sinetron pun ceritanya tetap sama. Di buku-buku dengar-dengar. Ini apa yang diceritakan bang? Itu sama. Apa ini yang Saya diceritakan apa? Mau bertanya, bukankah sudah jelas ya kalau Yesus ngomong itu adalah utusan bang? Terus gimana ini bang ceritanya kok bisa Yesus ini? Loh, ini yang kita permasalahkan setiap hari, Bang. Kenapa Yesus
disembah mereka, Bang. Inilah yang kita tanyakin terus, Bang. Abang kok malah nanya ke kita? Nanya ke teman-teman Kristen dong. Nah, Nafiri dong. teman-teman Kristen, saya mau Jawab, nanya Nafiri. itu. Bukankah Ya, sudah gimana, jelas gimana? Bukankah sudah jelas Yesus berkata bahwa aku adalah utusan Allah? Itu kan sudah jelas Yesus sendiri yang mengatakan. Kenapa harus disembah Ya, kalau begitu? ya di sisi lain Yesus pun menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Kan 1 ayat 1. Memang mudah, Bang. Tolong Kristen Berisik. jelaskanlah biar Berisik di warung. Oke, sabar dulu Bang Andi. Bang Andi di mana sih? Biasa dia di markas aja. Oke, mungkin dari Lona Ferry bisa jawab kenapa tetap menyembah kepada Yesus padahal di sinetron dibilang utusan. Kok di sinetron? Ya, sinetron itu Maksudnya kan gini, buatan Bang. manusia. Emang manusia nggak bisa salah, nggak bisa error. Apalagi kalau yang buat itu anti-Kristus. Produsernya anti-Kristus. Yang sponsornya sinetronnya anti-Kristus. Ya otomatis lah. Itu menyesatkan sinetron-sinetronnya itu tidak sesuai. Oke, aku bantu dengan- jawab aja ya, aku bantu jawab Bang. Jadi yang kami lakukan selama ini ya ini mempertanyakan kepada teman-teman Kristen. Tenang Bang, sudah kita wakili. Oke, mungkin dari Galang sudah bisa ngomong. Halo. Oke, Kok masih sinetron halo? dijadikan rujukan? Itu kan keliru. Kalau maunya dijadikan rujukan tuh ya langsung ke kitab sucinya aja sendiri langsung. Ya itu di kitab suci yang ditulis kalau cuma utusan. Astagfirullah. Ini ada Bang Erfayadi ya. Shalom Bang Erfayadi. Kok yang minta naik kok banyak yang aneh-aneh belakangan nih. Selamat sore. Sore Bang Galang. Gimana Bang Galang? Pada bahasa apa? Harga cabai tadi Bang. Ini sekarang mau harga tomat nih. Oh, tadi saya lagi di kamar mandi, jadi sinyalnya kok jelek. Oh, ya gimana Bang Galang? Ada yang mau disampaikan? Atau mau nawarin bawang? Aduh. Ya, saya tidak mau diskusi. Ya, tidak mau apa Bang? Tidak mau diskusi. Jadi, mau apa Bang? naik? Saya dialog saja. Dialog saja. Oke. Apa beda dialog dan diskusi ya? Ini saya yang bodoh atau apa? Apa aja bedanya dia? Yang lainnya saja. Aduh. Pendapat saya, kalau dialog itu Ini suaranya pendalam Agung ya. ini. Pendalam. Ini Agung nih, suaranya Agung nih. Halo Gung. Dibikin-bikin nih suaranya Agung nih. Agung siapa? Iya, Agung Ferdiansyah atau siapa kemarin? Rasanya suaranya Agung ini. Ketahuan deh. Ya, ini suaranya Agung nih. Coba ngomong yang bener ayo, Gung. Jangan dibikin-bikin coba. Ini kan ngomongmu kamu bikin-bikin tuh. Ya, saya merasakan nih suaranya Agung. Langsung di mute, nggak berani ngomong.